Kalau hidup terasa makin cepat, mungkin bukan kamu yang tertinggal, tapi kamu yang belum menemukan ritmemu. Kadang hidup terasa seperti lomba yang tidak pernah kita daftari. Kita bangun pagi, membuka mata, lalu tanpa sadar sudah berada di tengah perlombaan yang penuh tekanan. Semua orang terlihat berlari. Ada yang mengejar karir, ada yang mengejar pencapaian, ada juga yang mengejar pengakuan. Media sosial menampilkan seolah-olah semua orang sudah sampai di tujuan, sementara kita masih berusaha memahami arah langkah sendiri. Di titik itu, wajar kalau muncul rasa tertinggal. Wajar kalau kita mulai membandingkan. Tapi coba berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Tidak semua yang terlihat cepat itu benar-benar harus kamu ikuti. Tidak semua yang tampak berhasil itu harus kamu jadikan ukuran. Hidup bukan lomba yang garis finishnya sama untuk semua orang. Setiap orang punya jalur, waktu, dan ritmenya sendiri. Ada yang berkembang lebih cepat di awal, ada juga yang justru menemukan jalannya di tengah atau bahkan di akhir. Dan semuanya tetap valid, semuanya tetap berarti. Masalahnya, kita sering memaksakan diri untuk mengikuti ritme orang lain. Kita melihat orang lain berlari, lalu merasa harus ikut berlari juga. Padahal mungkin jalan terbaik kita adalah berjalan pelan atau bahkan berhenti sejenak untuk memahami arah. Kita takut dianggap lambat, takut dianggap gagal, padahal belum tentu itu benar. Sadarilah satu hal, hidup yang damai bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa sadar kamu menjalani setiap langkah. Ketika kamu berjalan dengan ritme yang sesuai dengan dirimu, kamu tidak hanya bergerak, kamu juga mengerti kemana kamu pergi. Coba tanyakan ke diri sendiri, bukan aku sudah sejauh apa dibanding orang lain, tapi aku sedang menuju kemana, dan apakah langkahku hari ini sudah sesuai dengan diriku yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesadaran. Bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang benar-benar hadir dalam perjalanannya. Jadi kalau hari ini kamu merasa berjalan lebih pelan, tidak apa-apa. Mungkin itu bukan tanda kamu tertinggal, tapi justru tanda bahwa kamu sedang benar-benar memperhatikan hidupmu, dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru, hidup yang tenang adalah hidup yang tetap bisa berdiri meski masalah datang silih berganti. Kita sering berpikir bahwa ketenangan hanya akan datang kalau semua sudah beres. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada konflik, tidak ada beban. Tapi kenyataannya, hidup tidak berjalan seperti itu. Masalah akan tetap ada. Tekanan akan tetap datang. Kadang bahkan muncul di waktu yang tidak kita duga. Dan disitulah kita belajar bahwa ketenangan bukan soal menghilangkan badai, tapi bagaimana kita tetap kokoh di tengahnya. Seringkali yang membuat kita lelah bukan hanya masalah itu sendiri, tapi cara kita melawannya. Kita ingin semuanya cepat selesai. Kita ingin semua terasa mudah. Kita memaksa diri untuk kuat terus tanpa memberi ruang untuk merasa lelah. Padahal menjadi manusia berarti juga memberi izin pada diri sendiri untuk tidak selalu baik-baik saja. Kalau hari ini kamu merasa lelah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah berusaha. Kalau kamu butuh berhenti sejenak, itu bukan kegagalan. Itu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Bahkan sesuatu yang terus dipaksakan tanpa jeda, pada akhirnya akan rusak. Apalagi hati dan pikiran. Tidak semua masalah harus kamu selesaikan hari ini. Tidak semua hal harus kamu pahami sekarang. Ada hal-hal yang memang butuh waktu, butuh jarak, dan butuh kesabaran. Dan itu bukan berarti kamu tidak mampu. Itu berarti kamu sedang menjalani proses. Belajarlah untuk menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan daripada terus melawan hal-hal itu, kadang yang kita butuhkan adalah menerima, lalu menyesuaikan diri. Kamu tidak harus selalu kuat, tapi kamu bisa tetap bertahan. Kamu tidak harus selalu punya jawaban, tapi kamu bisa tetap melangkah meski perlahan.
kekuatan yang sebenarnya bukan tentang tidak pernah jatuh. Tenang bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia bukan hadiah yang tiba-tiba muncul ketika semua masalah selesai. Tenang adalah pilihan yang harus dilatih, dijaga, dan diulang setiap hari. Bahkan saat keadaan tidak mendukung. Kita sering menunggu hidup menjadi lebih mudah supaya bisa merasa damai. Padahal justru sebaliknya. Ketika kita belajar menciptakan ketenangan di dalam diri, hidup yang terasa berat pun bisa dijalani dengan lebih ringan. Melangkah dengan kesadaran berarti benar-benar hadir dalam setiap momen. Bukan hanya menjalani hari secara otomatis, tapi benar-benar menyadari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita meresponnya. Karena seringkali bukan situasinya yang membuat kita kacau, tapi reaksi kita yang tidak terkontrol. Coba mulai dari hal sederhana. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tidak perlu langsung bereaksi berlebihan. Tarik napas, beri jeda, lalu pilih respon yang lebih tenang. Hal kecil seperti itu, jika dilakukan berulang, akan membentuk cara berpikir yang lebih stabil. Belajar juga untuk melepaskan. Tidak semua hal harus kamu genggam. Tidak semua pendapat orang harus kamu simpan. Tidak semua kejadian harus kamu pikirkan terus-menerus. Ada hal-hal yang memang lebih baik dilepaskan. Bukan karena tidak penting, tapi karena menjaga ketenangan dirimu jauh lebih penting. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Akan selalu ada kekurangan. Akan selalu ada rencana yang berubah. Dan akan selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Tapi di tengah semua itu, kamu tetap bisa memilih untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Atas napas hari ini, atas kesempatan untuk mencoba lagi, atas dirimu yang masih bertahan sampai sekarang.